Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Pemirsa, sahabat setia, tayangan renungan firman Tuhan live streaming daerah Jawa kawasan Tengah. Yang berbahagia tentunya kita melewati satu minggu ini di tahun yang baru, tahun 2025. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, oleh karena berkat-Nya, rahmat-Nya, penyertaan-Nya yang betapa luar biasanya, sehingga kita boleh tiba di tahun yang baru ini. Baik, tentunya di kesempatan berbahagia ini kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama di dalam ibadah pertengahan minggu ini, Rabu malam, dalam malam permintaan doa kita. Kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di mana saudara berada bersama-sama, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan mutiara-mutiara yang berharga, sehingga kita boleh kuat, boleh semangat dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan untuk ke depan ini. Baik, di mana saya beri judul renungan di malam yang indah ini, doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Apa ada doa yang tidak berkuasa? Ya. Bagi kita, umat-umat Tuhan, pengikut Kristus Yesus, di telinga kita doa itu sudah makanan sehari-hari, ya. Karena doa itu adalah napas hidup. Sepanjang hidup kita, tentunya kita berdoa. Doa juga adalah senjata umat percaya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan tentunya kuasa doa. Doa yang kita naikkan, doa yang kita panjatkan. Bagaimana caranya untuk kita lebih dekat, dan doa itu betul-betul mengandung kuasa Tuhan, ya. Ada 4 poin yang saya mau bagikan. Doa yang berkuasa ini, yang pertama, apakah yang menghalangi doa dijawab oleh Tuhan? Apa yang menjadi penghalang terbesar ketika doa itu tidak dijawab, atau mungkin dalam proses, ya, dalam proses yang lama, mungkin yang panjang? Tapi satu yang pasti, bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa, tidak pernah terlambat dan tepat waktu. Dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-9, kita boleh membacanya. Amsal 28 ayat 9 dikatakan di sini, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi ketika kita berdoa, tetapi sementara kita melanggar akan segala perintah Tuhan, hukum Tuhan, Amsal katakan doanya adalah kekejian, ya. Jadi yang menghalangi kita untuk doa itu dijawab oleh Tuhan adalah ketika kita tidak mendengar, tidak menuruti segala perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dan Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, ketika kita berdoa itu hanya untuk memuaskan nafsu kita, keinginan kita. Jadi kurangnya penyerahan yang total kepada Tuhan. Jadi apa yang kita minta itu hanya untuk kepentingan diri, ya, memuaskan hawa nafsu kita. Dan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa dosa-dosa kita membuat Tuhan tidak mendengarkan
doa kita. Jadi tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, melainkan penghambat untuk kita datang kepada Tuhan ada dosa. Ya, dosa itu penghalang terbesar. Kejahatan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu juga yang akan menghalangi segala jalan kita atau doa kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ada satu komunikasi, saya sebut saja ini adalah seorang ibu, tapi saya tidak sebutkan namanya. Jadi ibu ini menghubungi saya lewat chatting, WA. Jadi dikatakan di situ, Pak Pendeta, di gereja Advent itu ya, kok seperti tidak ada Roh Kudus, atau seperti tidak ada semangat begitu, ya, atau seperti tidak ada kuasa di dalam gereja itu. Jadi dalam chattingan itu lalu saya katakan, memang apa yang ibu rasakan ketika masuk ke dalam gereja Advent? Dan saya lihat memang ibu ini sering berkeliling ya ke gereja itu, bahkan di luar daripada gereja kita, gereja karismatik saya boleh katakan, boleh saya sebutkan. Lalu dalam komunikasi itu, dalam percakapan itu, lalu saya katakan, justru ibu di dalam gereja Advent ini penuh Roh Kudusnya, ya. Dan saya secara pribadi pun betul-betul merasakan hadirat Tuhan ketika dalam pertemuan ibadah. Itulah yang saya katakan kepada ibu itu. Lalu ibu itu katakan, saya lebih nyaman di gereja luar, ya. Oleh karena ada spirit seperti itu. Dan itulah ya percakapan saya dengan seorang ibu ini. Biarlah kiranya si ibu ini dapat mengerti, memahami bagaimana hadirat Tuhan di dalam gereja ini. Karena saya merasakan secara pribadi ketika dalam pertemuan ibadah, bukan hanya di gereja, di situ kehadiran Tuhan, di situ saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu mengalir, ya. Yang pertama yang menghalangi kita dalam doa itu adalah segala kejahatan kita, segala dosa kita. Bahkan kitab Amsal tadi katakan, doa kita menjadi kekejian ketika kita adalah pelanggar-pelanggar hukum Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana agar doa kita berkuasa, ya. Jadi tentunya setiap doa yang kita layangkan bukan berarti rutinitas, ya. Ketika kita bangun tidur lalu berdoa, ketika kita tidur kita juga berdoa, ketika kita mau pergi keluar kita berdoa. Boleh jadi seperti itu. Tapi ada hal yang khusus yang Tuhan rindukan. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan, sehingga hati yang tulus, apa adanya diri kita, ya. Itulah yang Tuhan rindukan, sehingga doa itu mengalir dan mengandung kuasa Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana agar doa kita berkuasa. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17, membasuh dan membersihkan diri, ya. Jadi bukan hanya fisik, tentunya hati dan pikiran kita bersih, kudus, suci. Bagaimana caranya? Tentunya kehadiran Tuhan di hati dan pikiran kita. Itulah yang akan membuat kita suci dan kudus. Karena kita manusia fana, manusia yang berdosa. Dan ayat yang ke-17, menjauhkan perbuatan jahat, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakan keadilan, ya. Kunjungi anak yatim piatu, janda-janda, sehingga hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14, meminta sesuatu menurut kehendaknya, ya.
Jadi ketika kita meluangkan waktu khusus ya, dari 24 jam itu paling tidak ada waktu khusus untuk pribadi kita bertemu dengan Tuhan. Lega rasanya saudara. Dan kita percaya setiap doa-doa yang kita panjatkan itu berkuasa, mengandung kuasa Tuhan yang mengangkat kita, menarik hati dan pikiran kita kepadanya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 14, meminta sesuatu menurut kehendaknya. Jadi menaruh segala permohonan doa kita kepada kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, bukan kehendak kita. Yohanes 14 ayat 13 dan 14, meminta dalam nama Yesus. Kita meminta kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Sebagian atau kebanyakan orang Kristen sering saya mendengar dalam doa itu diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat-sangat berkuasa, ya, sehingga kita boleh mendapatkan satu kelegaan. Karena penyerahan yang totalitas kepada Tuhan, itulah yang mengangkat hati dan pikiran kita untuk semakin peka mendengar Tuhan berbicara melalui kuasa firman-Nya. Dan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7, kita meminta itu harus dengan iman, dalam iman, dan jangan bimbang. Ya. Ada seseorang ketika dia berdoa, dia datang kepada Tuhan dengan segala bebannya yang begitu berat. Tapi ketika selesai berdoa, wajah yang tadinya betul-betul memikul berat wajah itu, beban yang begitu berat, tapi setelah berdoa sama, ya, seharusnya tidak demikian. Jadi ada satu ilustrasi bagaimana seseorang, saya sebutkan ini adalah seorang pedagang, ya. Jadi pedagang itu dipikul. Mungkin sekarang agak jarang ya untuk seorang pedagang yang membawa barang dagangannya dipikul, diangkut begitu, dia berjalan, lalu dia melihat ada satu kendaraan, dan kendaraan itu berhenti. Ketika dia stop, dia meminta menumpang, akhirnya dia naik. Yang seharusnya beban itu yang dipikulnya biasanya itu harus ditaruh, ya. Tapi bagaimana seseorang ini oleh mungkin karena takut barangnya itu pecah atau dan lain sebagainya, tetap dia pikul ketika kendaraan itu melaju, ya, berjalan atau terus melaju. Seharusnya beban itu ditaruh, lalu dia istirahat. Demikian juga doa, ya. Betapa banyak beban kita, pergumulan dalam hidup kita ketika kita masuk ruang hadirat Tuhan, di mana tempat kita untuk meluangkan waktu khusus bertemu dengan Tuhan. Apakah di dalam gereja, apakah di dalam kamar kita, dimanapun tempat yang sunyi, hening, disitulah Tuhan hadir. Rasanya lega, saudara, ya. Lega ketika kita berbicara dengan Tuhan. Tempat curahan hati kita, ya. Sehingga ketika di dalam nama Yesus, beban itu sudah terangkat. Dan tidak harus lagi memikirkan beban itu, karena Tuhan yang memikulnya, karena Tuhan yang memberikan kelegaan itu, ya. Jadi meminta dalam iman dan jangan bimbang, ya. Jangan pernah bimbang, yakin bahwa doa kita akan dijawab. Dan poin yang ketiga, apakah seharusnya yang menjadi isi doa kita? Apa isi doa kita? Dalam Lukas pasal yang ke-11, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama.
Lukas pasal yang ke-11 ini adalah doa Bapa kami. Juga ditulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini hal berdoa, ya. Nah, yang saya catat ada 3 ayat, dari mulai ayat kedua, ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Ini hal berdoa, ya. Jadi apakah seharusnya yang menjadi isi doa kita? Di dalam ayat 2 Lukas pasal 11, yang pertama adalah pujian kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pujian kita naikkan ke hadirat Tuhan. Dan ayat yang ketiga, meminta sesuatu yang ada kaitannya dengan hidup kita sekarang ini. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, ya. Terus yang ayat yang keempat, meminta keampunan dosa diri saudara dan saya, diri kita sendiri, ya. Luar biasa memang doa Bapa kami ketika kita merenungkan kata demi kata. Di sana ada kuasa, sebagaimana Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya. Demikian juga kita berdoa. Sehingga itu akan membawa kita mengangkat hati dan pikiran kita ke tahta kehadirat Tuhan, ya. Jadi di ayat yang keempat di dalam Lukas pasal 11, agar hubungan kita dengan sesama terjalin kembali dengan baik. Karena rasanya percuma, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, doanya itu pun mungkin tidak sampai, ya. Sehingga doanya itu kuasanya tidak ada atau luntur ketika kita mempunyai hati yang membenci kepada sesama kita. Dan yang terakhir, yang keempat, saya ambil beberapa contoh nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Daniel, dia berdoa 3 kali dalam sehari. Memang luar biasa Daniel ini, ketaatannya kepada Tuhan. Memang sudah dibina, dididik sejak di masa kecilnya, ya. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11, di sana dikatakan, mari kita membacanya. Dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika ada pengumuman bahwa dalam 1 bulan atau 30 hari, selain menyembah atau berdoa memuja-muja dewa daripada Darius, Raja Darius pada masa itu, akan diberikan hukuman, yaitu dimasukkan ke lubang singa. Ketaatan yang luar biasa, kebiasaan Daniel 3 kali sehari itu tidak merubah imannya. Dia tetap berdoa, memanjatkan kepada Tuhan, meluangkan waktunya untuk Tuhan. Luar biasa, ya. Dan Nehemia 1 ayat yang ke-6, siang dan malam. Jadi Nehemia memohon permohonan doa, dosa-dosa bangsanya dan lain sebagainya. Di dalamnya itu siang dan malam, ya. Nehemia 1 ayat yang ke-6. Dan Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, kita telah melewati tahun 2024. Tentunya semuanya itu karena doa. Tuhan menghantarkan kita ke tahun yang baru kita jalani 1 minggu ini.
itu juga karena doa, ya. Jadi jangan pernah lepas dari doa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Apalagi tentunya kita saat ini sedang mengikuti program setiap tahunnya, awal tahunnya 10 hari berdoa dan berpuasa. Dan dalam 10 hari itu tentunya kita akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami mukjizat yang membawa hati dan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Dan yang menjadi kesimpulan renungan di malam yang indah ini, yang pertama adalah doa berbicara kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Doa bukan kehendak merubah hati Tuhan, ya. Doa bukan kehendak merubah hati Tuhan, melainkan merubah hati manusia agar sesuai dengan hati Tuhan. Berdoa harus tanpa berkeputusan seperti napas hidup. Jadi ada 3 poin yang saya bagikan lagi, yaitu ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab iya. Dan yang kedua, tunggu atau proses. Dan yang ketiga, tidak. Tapi dari ketiga jawaban ini, itu yang terbaik untuk saudara dan saya. Kehendaknya itu yang terbaik untuk setiap jawaban doa. Biarlah saudara dan saya tidak melalaikan untuk berdoa. Bukan doa makan, bukan doa mau pergi keluar, ya, bukan rutinitas, tapi betul-betul kita meluangkan waktu yang khusus untuk Tuhan, sehingga hari demi hari yang kita akan lalui sampai nanti kita tiba di Yerusalem baru, sehingga kita akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya, karena doa-doa yang naik itu adalah bau-bauan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah berdoa, doa yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puja dan muliakan. Kami bersyukur Bapa di malam yang indah ini, di pertengahan minggu dalam malam permintaan doa. Kami boleh mengakhiri acara ibadah kami, live streaming dari kantor daerah Jawa Kawasan Tengah yang telah kami ikuti. Biarlah kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan dapat mendapatkan tempat di hati umat-umat-Mu dimanapun berada, sehingga bagaimana menciptakan doa yang berkuasa, sehingga di sana kami boleh melekat, lebih dekat, lega ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kuasa firman-Mu yang boleh kami renungkan kembali, sehingga itu boleh mengangkat hati dan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa hamba-Mu di malam yang indah ini. Berkati umat-umat-Mu dimanapun berada dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan misteri. Tetapi Tuhan akan menyingkapkan satu persatu ketika doa yang kami layangkan, sehingga doa itu boleh mengangkat hati dan pikiran kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala jawaban doa yang indah, di mana Tuhan tidak pernah terlambat dalam menjawab doa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sangat begitu banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.